untuk meneruskan pembahasan kita sebelumnya ya. Efesus 6 ayat yang ke-16. Oh ya, bagi anak-anak sekolah minggu bisa turun dan mengikuti lausenya untuk mengikuti kelas sekolah minggu. Efesus yang ke-6 ayat yang saya baca dari ayat ke-10 kembali untuk mengingatkan kita akan konteks yang kita bahas saat ini. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Saya baca ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dalam pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa, mohon kiranya Engkau boleh menyertai pemberitaan firman pagi hari ini. Kami mohon kiranya di dalam kasih karunia-Mu Engkau kembali boleh membukakan kebenaran-Mu bagi pikiran dan hati kami. Dan kami juga boleh dikaruniakan suatu kehidupan yang makin hidup bertumbuh di dalam iman dan di dalam kepercayaan kami kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Tolong sertai hamba-Mu juga ya Bapa di dalam menyampaikan firman-Mu. Pimpin dan sertai dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita di dalam pembahasan berkenaan dengan perlengkapan senjata Allah sudah membahas 3 perlengkapan senjata Allah sebelumnya, yaitu semua dari orang Kristen diminta untuk mengenakan ikat pinggang kebenaran. Lalu semua orang Kristen harus mengenakan baju zirah kebenaran keadilan dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan di dalam pembahasan 3 perlengkapan senjata ini kita sudah membahas satu persatu. Kalau ikat pinggang kebenaran berarti kita harus berkomitmen untuk kebenaran, betul-betul meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita untuk menjalankan kebenaran dalam hidupan kita. Berbaju zirahkan keadilan berbicara tentang kita harus menggunakan kebenaran, menjaga pikiran kita dan perasaan kita. Karena ketika setan menguji atau mencobai diri kita, maka dia seringkali mengacaukan kebenaran firman yang kita pahami dan juga mengacaukan perasaan kita, sehingga membuat kita akhirnya melampiaskan perasaan kita atau mengikuti apa yang menjadi perasaan kita lebih daripada kebenaran firman Tuhan. Lalu ketika bicara tentang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, kita juga sudah melihat kalau berkasutkan ini bukan berarti kita pergi memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang-orang. Karena Alkitab berkata ini bicara tentang bagaimana kita bisa berdiri dan bertahan di dalam menghadapi pencobaan dari iblis. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggunakan damai sejahtera dari Tuhan untuk bisa bertahan terhadap serangan dari iblis itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus selalu ingat akan kasih karunia di dalam Kristus bagi kehidupan kita. Kita harus selalu ingat kalau ada yang namanya anugerah ketika kita berjatuh di dalam dosa. Kita harus ingat bahwa
kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah kehidupan bukan karena kekuatan kita, usaha kita, kesetiaan kita, kebenaran diri kita, dan ketaatan kita yang membuat kita menjadi orang Kristen, tetapi karena anugerah dari Kristus itu yang membuat kita bisa menjadi orang Kristen. Sehingga membawa kita ke dalam satu kehidupan yang rendah hati di hadapan dari Allah. Itu yang menjadi hal yang kita harus kenakan kapan? Bukan sewaktu-waktu. Bukan hanya pada momen-momen tertentu, tetapi setiap saat, setiap detik di dalam kehidupan iman kita bersama dengan Kristus. Itu adalah satu kebenaran yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Dan setelah bicara tentang 3 hal ini, kalau kita bicara tentang 3 hal ini saja, saya percaya setiap kita akan berpikir itu sudah mencakup semuanya. Bukankah perjalanan orang Kristen itu harus komitmen terhadap kebenaran? Saya harus betul-betul berpegang dan yakinkan diri saya kalau apa yang dikatakan kitab suci dan Tuhan itu adalah satu kebenaran yang tidak bersalah. Dan saya percaya sekali bahwa ketika saya menjalankan itu, maka saya akan menjadi orang yang benar baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bahwa apa yang dikatakan itu adalah satu kebenaran yang akan membawa saya ke dalam satu keadaan yang baik, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Yang menyenangkan, yang menarik, yang indah. Saya komit untuk itu semua. Lalu yang kedua adalah saya tahu pikiran saya menyimpang. Saya tahu perasaan saya ketika sudah jatuh dalam dosa itu adalah perasaan yang sudah terkorup atau dirusak dan dicemari oleh dosa. Karena itu apa? Saya harus menjaga, membentengi pikiran saya supaya tidak terus memikirkan hal-hal yang berdosa, tidak memproduksi berhala-berhala di dalam hidup saya, dan tidak memuaskan keinginan perasaan saya dan dagingan saya untuk melampiaskan dosa, atau melampiaskan emosi saya kepada orang lain. Atau mengutamakan harga diri kita dan perasaan kita lebih penting daripada tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Jadi kita jaga itu. Baik pikiran kita tidak kasih celah untuk berpikir hal-hal yang jorok, hal-hal yang membuat penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Baik perasaan kita tidak puaskan, tapi kita tundukkan di bawah kebenaran firman. Lalu hidup di dalam anugerah. Ingat terus akan kasih karunia dari Tuhan. Saya mau tanya, cukup nggak? Itu kan orang Kristen. Saya percaya 3 ini seharusnya adalah sesuatu yang kalau kita jalankan itu cukup untuk kehidupan kita. Tetapi kenapa Paulus kemudian berkata ada 3 lagi perlengkapan yang harus kita gunakan. Yaitu perisai iman dan kemudian ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bahasa Indonesia, kita nggak akan lihat secara jelas apa yang dimaksudkan dengan 3 bagian pertama dengan 3 bagian yang kedua ini. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam bahasa Inggrisnya, maka kita mendapatkan satu pengertian yang lebih jelas berkenaan dengan 6 perlengkapan senjata Allah ini. Ada pembagian 3 yang dikatakan oleh Paulus di sini. Pertama adalah kalau kita baca dari ayat yang ke-14 ya. Atau dari 13. Wherefore take up the whole armor of God that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. 14, stand therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Lalu kemudian ayat yang ke-16, withal taking up the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, atau take the sword of Spirit, which is the word of God. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi apa yang saya bacakan dari bahasa Inggrisnya, ada hal yang ditekankan di situ ketika bicara tentang berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan kebenaran keadilan, lalu
berkasutkan damai sejahtera Kristus, maka kata yang digunakan adalah having. Having girded, having put on breastplate, having shod your feet. Tetapi ketika bicara tentang perisai iman, lalu ketopong keselamatan dan juga pedang roh, maka Paulus menggunakan kata taking up. Satu having on, tapi satu lagi taking up, taking, ambil. Sehingga ada bahasa Inggris atau terjemahan yang lain berkata ini adalah 3 hal yang dikatakan dengan kalimat above all. Above all daripada 3 yang di awal itu. Maka 3 hal ini harus kita ambil dan kita kenakan juga. Nah, istilah ini apa yang dimaksudkan? Apakah itu berarti 3 yang terakhir ini mengenakan perisai iman, lalu mengenakan helm keselamatan dan juga berpegangkan pedang roh kebenaran itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada 3 yang pertama? Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, pengertian above all di dalam bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Inggris lalu bingung dengan terjemahan bahasa Indonesia dan juga yang tadi saya barusan baca ini, ada yang menafsirkan atau menerjemahkan seperti itu. Istilah above all itu bukan menunjukkan kalau yang 3 terakhir itu lebih penting daripada 3 yang pertama. Tetapi istilah above all di dalam bahasa Yunaninya itu menunjukkan sebagai tambahan kepada 3 yang pertama, kita tetap harus mengambil perisai iman, lalu menggunakan ketopong keselamatan dan juga berpegangkan pedang firman di dalam hidup kita. Jadi itu adalah 3 hal lain yang menyertai juga 3 hal yang pertama untuk melengkapi 3 hal yang pertama. Dan kita sebagai orang Kristen harus mengenakan 6 perlengkapan senjata Allah ini di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengabaikan yang satu dan yang lainnya dan berpegang kepada beberapa saja. Kalau kita ingin menang di dalam peperangan melawan iblis dalam hidup kita. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan murid atau bandingkan dengan orang yang punya pakaian dinas dan biasanya mungkin pemadam kebakaran seperti itu ya. Biasanya kalau prajurit di dalam dinas mereka atau di dalam peperangan, apakah mereka akan terus mengenakan helm mereka, memegang senjata mereka atau pisau mereka, atau hal-hal lain yang mungkin kalau orang Yunani itu atau orang Romawi ada tombak seperti itu ya, pegang itu, pegang helm, lalu pegang senjata terus, lalu dengan pakaian lengkap seperti itu, setiap saat mau di luar tenda, mau di dalam barak seperti itu, waktu makan menggunakan hal itu. Atau seperti para pemadam kebakaran ketika tidak ada kebakaran, apakah mereka akan menggunakan helm mereka, memegang kapak kemana-mana mereka pergi dengan seperti itu? Saya percaya tidak seperti itu. Tetapi yang mereka akan lakukan adalah ketika keadaan aman atau ketika keadaan sedang berjaga-jaga sekalipun, hanya orang-orang tertentu saja atau prajurit tertentu yang akan mengenakan perlengkapan senjata yang lengkap. Termasuk pakaian, sepatu bot, dan juga senjata yang mereka pegang itu. Tetapi prajurit yang lain biasanya tidak. Prajurit yang lain hanya akan mengenakan pakaian militer mereka, sepatu militer mereka. Sampai kapan? Sampai ketika alarm serangan dibunyikan, mereka langsung cepat-cepat mengambil senjata, mereka mengambil helm, mereka mengambil mungkin backpack mereka untuk pergi berperang. Nah, begitu juga dengan pemadam kebakaran. Sehari-hari mereka akan mengenakan pakaian dinas mereka untuk pergi memadamkan kebakaran, tetapi mereka tidak akan menggunakan helm ataupun kapak mereka setiap waktunya sampai ketika alarm kebakaran dibunyikan, mereka langsung cepat-cepat mengambil helm, mengambil kapak dan hal-hal lain untuk pergi masuk ke dalam mobil dan pergi menuju kepada tempat kebakaran itu. Nah, di dalam pengertian ini Paulus sedang bicara kepada kita. Maksudnya adalah ketika orang Kristen menjalani hidup ini,
orang Kristen tidak pernah boleh melalaikan 3 perlengkapan senjata yang pertama itu. Semua orang Kristen harus setiap hari komit kepada kebenaran. Setiap orang Kristen harus menjaga pikiran dan perasaannya di dalam kebenaran Tuhan. Setiap orang Kristen harus selalu hidup di dalam kasih karunia anugerah dari Yesus Kristus dari hari demi hari yang ia lakukan atau lalui di dalam kehidupan dia. Tetapi pada waktu serangan iblis tiba dalam kehidupan kita, maka Tuhan berkata, ada hal lain yang harus menyertai orang Kristen untuk menghadapi iblis itu. Yaitu yang pertama yang akan kita lihat hari ini adalah kita harus mengambil perisai iman untuk menghadapi panah dari si iblis, panah api dari si iblis yang bertubi-tubi menyerang diri kita. Nah, bicara tentang perisai iman, sekali lagi saya bilang ini adalah satu gambaran perang atau perlengkapan perang dari orang-orang Romawi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari perlengkapan perang orang Romawi, maka mereka selain daripada punya ikat pinggang itu, lalu baju zirah dan juga kasut yang ada kayak paku-pakunya di bawahnya untuk bisa nyengkap kepada tanah dengan kuat dan baik, mereka juga punya perisai. Dan perisai mereka itu cukup besar. Perisai mereka itu lebarnya kira-kira 2,5 kaki. Satu kaki itu kira-kira 30 cm, 2 kaki 60 berarti 75 cm ya. 75 cm, tingginya itu 4 kaki, 1,2 meter, 1,2 kali 70 cm. Nah, cukup besar. Kalau orang barat lihat itu kecil kayak gitu, tapi kalau orang timur saya percaya itu cukup menutupi tubuh. Kalau bagi saya 1,7 seperti itu, 1,4 kira-kira segini kan. Ketika dia pegang perisai, maka perisai itu menutupi hampir dari keseluruhan tubuh dia atau prajurit itu. Kenapa punya perisai yang begitu besar? Karena itu untuk melindungi mereka bukan terhadap serangan jarak pendek, tetapi khususnya menghadapi musuh yang menembakkan panah mereka kepada para prajurit yang menyerang. Ada yang memberi kesaksian, prajurit dari Romawi pernah menulis surat. Pada waktu serangan tiba, panah dari musuh tiba, maka satu perisai itu bisa tertancap panah kira-kira berapa banyak? Dia bilang bisa sampai 200 panah loh tertancap kepada satu perisai itu. Nah, saudara bisa bayangin nggak? Ketika seorang prajurit atau diri kita berdiri di hadapan musuh, yang jumlahnya itu bukan cuma puluhan atau ratusan ya, tetapi bisa ribuan, puluhan ribu seperti itu. Pertama mereka adalah membawa panah untuk serangan jarak jauh. Kira-kira bagaimana? Ketika kita mau maju, langit yang mulai cerah menjadi gelap. Karena apa? Bukan karena tertutup awan, tetapi karena ribuan panah yang ditembakkan oleh musuh kepada diri kita. Saya pada waktu renungkan bagian ini, mungkin Bapak Ibu pernah lihat film, kalau nggak salah The Hero ya. Seorang hebat yang diperankan oleh Jet Li. Dia punya kungfu yang luar biasa sekali di dalam konteks kerajaan seperti itu. Dan suatu hari ketika dia bertahan atau saya lupa intinya seperti apa. Akhirnya dia ketika melawan musuh daripada raja atau melawan raja itu, dan raja itu mengutus prajuritnya yang banyak sekali datang untuk menghadapi si Jet Li ini. Karena dia punya kemampuan yang sangat hebat sekali. 1-2 prajurit nggak bisa kalahkan, puluhan prajurit nggak bisa kalahkan. Akhirnya satu kompi mungkin dikirim semua untuk menghadapi Jet Li. Dia terdesak. Lalu ketika dia di dalam keadaan terdesak itu, kan Jet Li bagaimana? Kalau satu lawan satu kalah, nggak ada yang bisa punya kemampuan kungfu sehebat Jet Li. Akhirnya pakai panah. Semua prajurit yang puluhan itu, ratusan itu menarahkan panahnya kepada Jet Li. Lalu kemudian menembakkan panah itu. Dan Jet Li berdiri di depan tembok pintu. Dan cerita itu diakhiri dengan seluruh tempat itu panah semua.
Lalu hanya ada satu bagian yang nggak ada panah, yaitu tubuh dari si Jet Li yang terentang. Seluruh tubuhnya penuh dengan panah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara berkenaan dengan serangan iblis, maka Alkitab berkata serangan iblis itu bukan ada kayak sniper tentu ya, satu tembakan seperti itu langsung mati. Tetapi juga Alkitab menyatakan ada kalanya serangan iblis itu bisa datang bertubi-tubi dalam hidup. Terus datang dan menghujani musuh-musuhnya. Contohnya siapa? Contohnya kayak Ayub. Ketika kita melihat kepada Ayub, Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh. Lalu pada waktu dia mendapatkan ujian atau pencobaan di dalam hidupnya, pencobaan itu bukan hanya satu kali lalu kemudian memakan rentang waktu yang cukup lama, setelah waktu itu selesai dan terlewati, datang pencobaan lagi, lalu setelah waktu itu lewat, datang pencobaan lagi dalam hidup dia. Tetapi Alkitab berkata, pada waktu dia masih mungkin lagi tenang-tenang, lagi menikmati hidupan ini, datang berita kalau seluruh ternak dia direbut oleh musuh. Kalau terjadi pembunuhan terhadap seluruh anak-anaknya. Itu secara bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Dan semua harta dan keluarganya hari itu juga habis semua. Lalu setelah satu waktu berlalu, belum lagi dia mungkin bisa melewati situasi itu, datanglah penyakit yang begitu mengerikan kepada tubuh dia. Saudara, pada waktu saya ada di dalam satu pertemuan, persekutuan lewat Zoom, bacaan firman, ada orang yang ngomong sama saya seperti ini. Kalau kita lihat kepada kehidupan dari Ayub, kayaknya lebih baik mati deh daripada meneruskan hidup ini. Karena apa yang dia alami oleh Ayub itu begitu menderita sekali. Dan penderitaan itu tidak wajar, tapi begitu luar biasa sekali hebatnya. Kalau saya yang di posisi Ayub, dia bilang, mungkin lebih baik saya mengalami kematian daripada saya melanjutkan kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi ini adalah satu fakta yang saya mau tunjukkan untuk kita bisa melihat. Jangan remehkan serangan iblis. Tetapi lihatlah serangan iblis itu sebagai sesuatu yang betul-betul bisa membawa kita di dalam posisi yang sangat-sangat ketakutan sekali. Dan sangat-sangat tidak memiliki kekuatan untuk bisa bertahan menghadapinya. Dan mungkin kita ada di dalam ketakutan dan kegentaran yang membuat kita lebih memilih untuk melarikan diri daripada menghadapi serangan itu. Dan larikan diri itu bisa dalam berbagai bentuk ya. Kompromi, ketakutan, tidak percaya kepada Tuhan, mengorbankan iman kita, dan juga kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen yang baik. Dan serangan iblis itu bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk berbagai macam, mulai dari pornografi, mulai dari depresi, lalu kemudian bisa juga oleh hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan kita yang kita pentingkan melampaui hal-hal yang lebih esensi seperti itu. Lalu perasaan kita yang mungkin mendadak merasa bahwa saya malu terhadap untuk menyaksikan Injil kepada orang lain yang teman saya yang belum percaya kepada Kristus. Banyak macam daripada pencobaan yang bisa iblis datangkan kita alami, pekerjaan kita yang mungkin mengalami masalah, dan keluarga kita yang sedang digoncang seperti itu, anak-anak kita yang mengalami suatu problema, dan yang lain-lain. Banyak sekali hal yang bisa digunakan iblis untuk menyerang diri kita. Termasuk apa yang terjadi kepada diri Ayub itu ya. Dan pada waktu itu terjadi, kita harus bagaimana? Nah, Paulus di sini berkata, kita harus lari dan bersembunyi di balik perisai. Seperti halnya orang-orang Romawi atau prajurit Romawi ketika pergi berperang, mereka berlindung di balik perisai mereka yang cukup tebal itu untuk menahan serangan dari panah api musuh. Dan bahkan kalau kita baca sejarah, tentara Roma itu adalah tentara yang sangat
kuat, sangat hebat dan tidak terkalahkan sama sekali. Karena ada strategi perang yang berlindung di balik tameng mereka itu. Dan mereka membentuk semacam benteng perlindungan untuk menghadapi musuh yang memiliki senjata panah yang banyak sekali. Yaitu ketika mereka bertemu prajurit demi prajurit, ada kelompoknya. Ketika mau menghadapi musuh, mereka kemudian berjejer di depan dengan tameng mereka. Berapa orang demi seperti itu. Lalu di atas mereka, belakang mereka ada tameng yang menutupi atas mereka seperti tank baja. Lalu mereka akan bergerak maju ke dalam wilayah musuh sampai pada jarak di mana mereka bisa adu 1 lawan 1 dengan senjata dekat. Saudara, itu luar biasa sekali. Banyak sekali bangsa-bangsa yang kalah oleh Romawi karena strategi perang ini mereka tidak miliki. Tetapi orang Romawi miliki. Sehingga panah saja nggak bisa mengalahkan diri mereka. Kenapa? Mereka berlindung di balik perisai yang menjaga mereka itu. Nah, ini yang diminta oleh Paulus ya. Pada waktu serangan iblis tiba, yang luar biasa itu menghujam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Paulus berkata, kita harus berlari dan berlindung di balik perisai iman. Lalu kalau kita tanya, apa itu perisai iman? Maka Alkitab menyatakan, perisai itu bicara tentang Allah. Iman itu bicara tentang suatu kehidupan yang percaya kepada Allah. Atau istilah lainnya adalah kamu harus gunakan perisai iman. Maksudnya adalah kamu harus secara aktif percayakan hidupmu ke dalam tangan Allah. Dalam hal apa? Di dalam hal khusus tertentu ketika serangan iblis tiba dalam hidup kita. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya kayak gini ya. Kalau Bapak Ibu pegang 3 perlengkapan senjata yang pertama, maka 3 perlengkapan senjata pertama ini adalah satu perlengkapan yang secara umum semua orang Kristen itu harus miliki dan selalu kenakan di dalam hidup dia. Untuk dia bisa hidup di dalam kebenaran keadilan dan di dalam iman kepada Kristus atau di dalam kasih karunia. Tetapi ketika serangan iblis tiba dalam kehidupan kita atau pencobaan tiba dalam kehidupan kita, saya mau tanya jujur, banyak dari kita yang masih kalang kabut nggak? Bingung nggak? Masih bingung kan? Kenapa? Karena kita enggak tahu perisai iman. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya adalah ketika serangan iblis tiba, kita tidak tahu bagaimana menghadapi serangan iblis itu. Loh, bukankah saya sudah pegang kebenaran? Iya. Saya hidup dalam kesucian? Iya. Saya jaga pikiran? Benar, seperti itu. Tapi yang seringkali orang Kristen tidak tahu bagaimana mengaplikasikan firman secara spesifik dalam kehidupan kita, terutama di dalam menghadapi serangan iblis tertentu yang spesifik itu dalam hidup kita. Kita nggak ngerti. Saya ambil contoh siapa yang menerapkan serangan itu ya, dan bagaimana menghadapi serangan itu dengan begitu baik, bijaksana dan berkemenangan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mau bicara Yesus Kristus, dia orang yang benar nggak? Benar kan? Dia punya komitmen tidak terhadap kebenaran? Ada. Dia jaga pikiran dia dan hati dia sungguh-sungguh bagi Tuhan enggak? Jaga kayak gitu. Dan dia tidak perlu kasih karunia karena dia tidak berdosa, tetapi kita berdosa. Tapi pada waktu iblis menyerang diri dia, apa yang dia lakukan? Pada waktu dia berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam ketika tubuhnya sudah lemah dan hampir mati. Kalau kita jadi orang di posisi Yesus, lalu ada roti, kita punya kuasa untuk mengubah batu jadi roti. Kira-kira kita ubah nggak batu jadi roti untuk kita makan? Tapi pada waktu iblis datang berkata, ayo kalau kau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Yesus bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya balik ya. Kalau Bapak Ibu Saudara di dalam kondisi kepepet, kalau saya nggak dapat uang hari ini,
Saya nggak makan, istri saya nggak makan, anak saya nggak makan, ada uang di depan matamu. Nggak ada orang yang lihat. Ambil nggak? Mungkin ambil. Kenapa? Karena kita lupa. Mungkin pertama, 3 yang pertama kita tidak jalankan, 3 perlengkapan itu. Makanya kita lupa identitas kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, kita berpikir mungkin Tuhan yang menyediakan uang itu di depan kita untuk saya makan sama keluarga saya. Padahal yang kita harus pikirkan apa? Akan mati, anak-anak saya nggak akan mati kalau saya nggak makan hari ini kok. Ini uang orang saya nggak boleh ambil. Dan Alkitab berkata kita tidak boleh mencuri kayak gitu. Tapi persoalannya kita ngerti nggak ayat itu? Kita tahu nggak tempat di mana mengaplikasikan ayat itu dalam hidup kita? Harusnya tahu. Yesus tahu bagaimana menerapkan prinsip manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada waktu dia dibawa ke atas bait Allah untuk melompat dari atas itu, lalu katanya semua malaikat Tuhan akan datang untuk menatang kakimu dan sehingga kamu tidak terjatuh di bawah. Yesus bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu ketika Yesus disuruh menyembah kepada iblis, Yesus berkata hanya Tuhan Allah yang boleh disembah. Gak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan semua jawaban Yesus itu adalah jawaban yang spesifik ditujukan kepada pergumulan tertentu atau pencobaan tertentu di dalam hidup dia berdasarkan ayat firman Tuhan semua. Nah, kita sebagai orang Kristen bagaimana? Itu yang namanya saya berlindung di balik perisai iman. Perisai iman berarti saya harus bisa mengaplikasikan iman saya, kebenaran yang saya miliki itu di dalam kehidupan saya ketika saya menghadapi pencobaan-pencobaan spesifik yang terjadi dalam hidup saya. Contoh lain, ketika Ayub tiba-tiba dihampiri oleh orang-orang yang merupakan anak buahnya. Seluruh hartanya habis, anaknya habis, kemudian hartanya dan semuanya ya pokoknya habis total seperti itu. Apa yang dia katakan? Kalau kita ngomong apa kira-kira? Tuhan, kenapa engkau datangkan bencana ini ke dalam hidupku kali ya? Lalu mulai meragukan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Ayub bilang, manusia aku lahir dalam kondisi telanjang, aku juga mati di dalam kondisi telanjang, terpujilah nama Tuhan. Pada waktu dia terkena sakit yang begitu luar biasa sekali yang membuat temannya nggak mengenali dia lagi. Dan istrinya berkata, ayo kutukilah Tuhanmu, lalu mati. Ayub berkata, apakah engkau mau hanya menerima hal-hal yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima hal-hal yang buruk dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah hikmat yang saya percaya dimiliki oleh Ayub untuk menerapkan prinsip kebenaran Tuhan yang dia mengerti di dalam kehidupan dia ketika dia mengalami pencobaan secara spesifik. Dan saya percaya ini yang dimaksud ketika kita diminta untuk berlindung di balik perisai iman. Sehari-hari kita berjalan baik, mengenakan kebenaran dan semuanya. Tetapi pada waktu bahaya datang, kita harus tahu, kita harus berlindung di balik kebenaran apa. Berdasarkan iman kita itu. Itu maksudnya berlindung ya. Kalau enggak, kita akan menjadi korban sepertinya prajurit Romawi yang menjadi korban terhadap panah musuh yang ratusan itu menyerang dan ribuan itu yang menyerang diri dia. Lalu hal kedua kalau kita bertanya lagi, oke, iman itu berarti bagaimana saya mengaplikasikan secara aktif kebenaran firman dalam hidup saya. Lalu perisai itu apa? Gambaran dari perisai. Nah, menariknya adalah ketika kita kembali kepada kitab suci, kitab menyatakan kalau perisai itu adalah memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah perisai itu adalah Allah sendiri. Dan yang kedua adalah janji-janji Tuhan.
Percaya kepada Allah sendiri yang adalah perisai itu ya. Itu adalah bicara tentang perisai. Saudara bisa lihat dari misalnya pada waktu Abraham pergi berperang melawan si orang-orang atau raja-raja yang menawan Lot. Pada waktu dia pergi berperang melawan raja-raja itu, kelihatannya ada sedikit kegentaran di dalam hati Abraham itu menghadapi raja-raja yang bersekutu, 5 raja tersebut. Lalu saudara boleh baca Kejadian pasal 15 ya. Kejadian pasal 15, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham dikala itu terjadi. Kejadian pasal 15. Ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, dikatakan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Siapa yang perisai itu? Tuhan. Tuhan adalah perisai itu sendiri. Lalu saudara boleh buka Mazmur 18. Mazmur 18. Ayat yang ke-23. Mazmur 18 Maafkan saya salah. Bukan Mazmur 18. Mazmur sebentar. Mazmur 115 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 115 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 115 ayat yang ke-9. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harum, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi ketika Paulus bicara, ambil perisai itu, perisai iman. Perisai itu apa? Atau lebih tepatnya, perisai itu siapa? Maka perjanjian lama berkata perisai itu adalah Allah sendiri. Jadi maksudnya adalah pada waktu serangan iblis tiba, kita jangan maju seorang diri dengan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi iblis itu. Tetapi kita harus berlindung di balik Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu sendiri adalah perisai kita. Dialah yang akan berperang untuk menghadapi iblis bagi diri kita. Dia yang akan membuat kita bisa bertahan terhadap serangan iblis itu. Dan kita harus percaya kalau Allah punya kuasa untuk melakukan itu bagi diri kita. Artinya adalah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini menunjukkan saya percaya sekali, seorang baru bisa percaya kepada Tuhan, itu tidak mungkin bisa terlepas dari pengetahuan dia akan siapa Tuhan itu. Kalau dia adalah seorang yang tidak bergaul dengan Tuhan, tidak bergaul dengan firman-Nya, dia tidak akan menjadi seorang yang mengerti siapa Tuhan itu. Kalau dia tidak mengerti kuasa Tuhan, karakter Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa percaya kepada Tuhan seperti itu? Kalau dia juga tidak mau belajar untuk menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan yang dia pelajari itu, maka dia juga tidak mungkin akan bisa berlindung di balik Tuhan. Karena dia hanya memiliki pengetahuan akan Tuhan secara intelektual, tetapi bukan secara iman. Banyak sekali contoh-contoh di dalam perjanjian lama bicara tentang ini ya. Tuhan ingin
umatnya itu belajar mengenal dia, belajar mengerti kuasa dia dan pemeliharaan dia. Contohnya pada waktu Israel keluar dari Mesir. Kenapa Tuhan harus menunggu sampai Firaun marah, ngamuk sampai 400 tahun Israel di Mesir? Tuhan bicara kepada Musa, dulu aku belum menunjukkan siapa aku berdasarkan kuasaku, kekuatanku. Sekarang aku mau melepaskan Israel dengan kekuatanku yang besar itu. Tapi Israel tetap enggak percaya, anehnya. Lalu contoh lain adalah pada waktu Sarah masuk ke dalam usia 90 tahun. Tuhan datang kepada Sarah lalu berkata kepada Sarah dan Abraham, atau Abraham dengan Sarah, ya, tahun depan engkau akan punya seorang anak. Abraham dikatakan percaya, tetapi Sarah dikatakan tertawa di dalam hatinya. Kenapa dia tertawa? Dia nggak mau ngaku, tetapi sejujurnya dia tidak percaya kalau tahun depan dia bisa punya anak karena dia sudah mati haid. Saudara, tetapi Abraham percaya. Kenapa Abraham percaya, Sarah tidak percaya? Saya percaya pengenalan Abraham tentang Allah itu jauh lebih daripada Sarah kepada Tuhan Allah. Lalu saudara bisa lihat contoh lain, misalnya Saul. Saul adalah seorang raja yang dikasih perintah untuk membinasakan seluruh bangsa, termasuk hewan ternaknya dan yang lain-lainnya. Dan pada waktu dia adalah seorang yang harus menghadapi tentara Filistin. Lalu pada waktu dia sedang ingin berperang menghadapi tentara Filistin, tentara itu ternyata jauh lebih besar daripada Saul. Tetapi pada waktu dia sedang menanti mungkin peperangan itu akan terjadi, sebenarnya dia sebelumnya sudah mendapatkan pesan daripada Samuel kalau dia harus tunggu sampai Samuel datang. Samuel akan memberikan persembahan kepada Tuhan, lalu Samuel akan memberikan janji Tuhan kepada Saul dan keturunannya. Tetapi Alkitab katakan pada waktu itu Saul tidak tahan, dia tidak sabar, dia ketakutan, dia pikir mungkin akan telat waktunya dan musuh akan menyerang terlebih dahulu sebelum Samuel datang untuk memimpin. Sehingga dia berinisiatif untuk memberikan persembahan sendiri bagi Tuhan. Dan begitu dia selesai, Samuel tiba saat itu. Dan Samuel menegur Saul. Kenapa? Mungkin karena dia tidak percaya Tuhan sanggup memelihara dan menjaga mereka dari serangan musuh sebelum Samuel tiba di situ. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sekali Alkitab juga mengatakan untuk kita bisa menghadapi serangan iblis dan berlindung di balik Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam pengalaman kita bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Saya tahu tentang Tuhan, saya belajar percaya akan apa yang saya tahu tentang Tuhan ini dalam kehidupan saya saat ini. Baru saya bisa melihat ternyata kuasa Tuhan memang layak untuk dipercaya atau tidak. Kalau enggak, saya yakin kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam kebenaran ini. Saya pernah bicara, ada satu orang, dia nggak pernah mau muncul ke gereja. Dulu dia aktif sekali di dalam pelayanan gereja. Mendadak begitu pandemi tiba, dia bersembunyi dalam rumah, takut sekali kemana-mana. Saya sudah berulang kali bicara seperti itu, dia tetap nggak mau, selalu ngomong gimana ya kayak gitu. Akhirnya saya keluarkan satu statement sama dia kayak gini, kayaknya kejem ya, kayak kurang punya pengertian. Tapi saya pikir saya harus membimbing orang bertumbuh di dalam iman. Saya bilang, apakah kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan masih kurang dinyatakan dalam hidupmu? Sehingga kamu tidak berani datang ke gereja. Apakah Tuhan masih perlu menyatakan bagaimana dia bisa melindungimu, menjagamu, memelihara dirimu baru kamu mau percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sekali antara mengetahui dan berelasi, mengimani dan menjalani apa yang kita ketahui, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa kita belajar mengimani dan menerapkan pengetahuan, kita hanya orang yang berpikir kita beriman, tetapi hanya pengetahuan intelektual. Dan itu berbeda dari seorang yang beriman sungguh-sungguh kepada pengertian intelektual yang dia miliki dalam hidup dia. Dan Tuhan menuntut yang kedua, bukan yang pertama.
Yang pertama nggak ada gunanya. Yang pertama Alkitab katakan hanya akan membuat kita ada di dalam penghakiman dari Tuhan Allah. Tetapi yang kedua itu yang menyatakan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau gitu bisa nggak kita tahu saya ini beriman atau tidak kepada Tuhan? Ada kira-kira ciri-ciri atau tandanya enggak? Ada sih, saya bisa kasihkan 3. Pertama adalah Bapak Ibu Saudara hidup di dalam ketakutan enggak? Karena antara iman dengan ketakutan itu adalah 2 hal yang saling bertolak belakang. Orang yang beriman, ketakutannya itu akan makin menipis. Orang yang hidup di dalam ketakutan itu menunjukkan dia tidak punya iman sama sekali. Jadi ujian pertama ketika saudara berjalan, apakah saya memiliki iman atau tidak? Coba, adakah ketakutannya menguasai hidupmu, melampaui kebenaran daripada firman Tuhan? Kebenaran daripada pribadi Tuhan. Kalau itu ada, itu menunjukkan kalau kita nggak punya iman kepada Tuhan. Yang kedua, ada damai nggak? Ada damai di dalam hati nggak? Kalau orang khawatir dan ketakutan, saya yakin hatinya nggak tenang. Stres, gelisah, nggak ada safety, nggak ada tempat dia berpegang untuk menambatkan diri dia di dalam satu perlindungan tertentu. Tapi kalau kita memiliki Allah, saya yakin walaupun keadaan di sekitar kita goncang seperti itu, nggak ada sepertinya pijakan, tapi orang yang memiliki Allah itu tetap bisa berjalan dengan satu ketenangan. Karena apa? Matanya itu bukan melihat di sini. Matanya itu bukan melihat sekitar, tapi matanya melampaui sekitarnya di dalam penglihatan. Dia tahu ada Allah. Dia tahu ada Allah yang memelihara dan menjaga, memimpin hidup dia. Ada damai pasti. Nah itu membawa kepada yang ketiga, ada pengharapan. Orang yang tidak punya iman, saya percaya dia tidak punya pengharapan. Dia tidak punya keberanian untuk melangkah. Tetapi orang yang memiliki iman, dia punya pengharapan untuk tetap berjalan. Walaupun situasi yang dia hadapi sepertinya tidak memberi satu jalan keluar atau membawa kita ke dalam jalan buntu. Contohnya siapa? Musa dan Israel. Pada waktu Israel dibawa keluar dari Mesir setelah Tulah yang ke-10. Tuhan bawa mereka kemana? Ke tepi pantai Laut Merah. Di mana seluruh sisi satu ini adalah lautan yang luas. Di sisi sebelah situ adalah tentara Firaun. Mau lari kemana? Gak bisa lari. Waktu itu Israel kemudian mulai memaki-maki Musa, meratap, mulai tidak percaya kepada Tuhan, mulai menuduh Tuhan atau Musa memimpin mereka untuk mati di dalam pelarian itu. Tetapi Musa ngomong, tenang, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dia angkat tongkatnya, air laut itu terbelah 2. Ada pengharapan. Saya percaya orang yang beriman, dia tetap punya kekuatan, dia punya pengharapan. Saudara bisa lihat itu juga dalam kehidupan Yusuf. Dipenjarakan sebagai seorang budak. Ada harapan enggak? Itu tunggu mati loh. Hamba itu enggak ada nilainya. Lebih berharga seekor binatang pekerja yang baik daripada seorang manusia hamba yang enggak ada nilainya itu. Yang telah melakukan kejahatan dalam hidup dia. Tetapi dia punya keinginan yang kuat untuk tetap memberi yang terbaik. Di mana dia berada saat itu. Itu apa? Saya percaya itu adalah iman. Iman membawa seseorang hidup di dalam pengharapan. Karena dia tahu ada Tuhan yang baik yang memelihara dan menuntun kehidupan dia di tengah-tengah dunia ini. Jadi pada waktu kita ada di dalam suatu kondisi di mana iblis menyerang kita. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus berlindung di balik Allah. Lalu bagaimana caranya kita bisa berlindung di balik Allah? Nah saudara bisa belajar ini dari kitab Mazmur. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Mazmur, maka ada hal-hal menarik di situ. Penulis-penulis kitab Mazmur itu menuliskan problema hidup yang mereka alami. Betul ya? Dan pada waktu mereka mengalami suatu problema hidup yang mereka lakukan apa? Pertama, mereka memberitahu situasi yang mereka hadapi. Kedua, mereka kemudian melihat kepada Allah berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Yang ketiga, menariknya adalah walaupun situasi itu belum berlalu, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan.
Itu Mazmur. Jadi kalau saudara menghadapi satu situasi, saya ngomong jangan panik dulu. Jangan langsung gelisah, langsung kehilangan damai sejahtera, langsung berusaha untuk mencari solusi di dalam kehidupan kita berdasarkan kemampuan diri kita sendiri. Tapi coba duduk tenang, lalu catat atau tuliskan apa yang menjadi persoalan di dalam hidup kita. Mungkin saudara bisa tuliskan masalahnya apa, kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Lalu coba ada ayat-ayat kitab suci enggak yang berbicara berkenaan dengan masalah yang kita hadapi itu. Lalu setelah itu apa? Doa, serahkan ke dalam tangan Tuhan dan percayakan diri kita ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan berdasarkan kebenaran tentang Tuhan yang kita dapatkan dalam kitab suci dan janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu caranya. Selama ini yang kita lakukan apa kalau masalah tiba? Siapa yang bisa nolong saya? Tuhan, saya doa tolong keluarkan saya dari masalah ini. Masih tetap panik kan? Bingung kan? Karena doa kita umumnya umum. Doa kita itu tidak spesifik berdasarkan situasi yang kita hadapi. Kita tidak menggunakan perisai Tuhan itu sendiri. Waktu kita ngomong percaya Tuhan, tetapi di satu sisi kita doa, kita menyangkali kuasa daripada doa kita itu. Kita ngomong kita percaya Tuhan, tapi realitanya adalah kita tidak berlindung di balik Tuhan karena kita tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sekali kenapa orang Kristen mengalami banyak masalah. Di dalam pembicaraan tentang Ayub juga dalam konteks itu ada orang yang bicara sama saya. Pak, saya tuh sering kali diajak ngomong seperti ini oleh orang-orang yang tidak percaya. Kenapa kamu mau jadi orang Kristen? Coba lihat orang-orang bukan Kristen. Mereka baik-baik, nggak ada kesulitan dalam pekerjaan, kesehatan mereka juga baik. Kamu jadi orang Kristen ini, lihat kesehatan susah, pekerjaan juga susah. Kenapa sih mau jadi orang Kristen? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengikut Tuhan itu menakutkan nggak? Ini kalimat juga muncul loh. Mengikut Tuhan itu kayak menakutkan sekali. Coba bayangin kalau kita jadi seperti Ayub, menakutkan kan? Gimana? Coba pikir lebih jauh ya Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kenapa Tuhan izinkan satu pergumulan terjadi dalam hidup kita? Kenapa Tuhan mengizinkan Ayub mengalami masalah yang begitu berat dan begitu hebat sekali? Jawabnya adalah karena Tuhan ingin kita mengenal Dia dan percaya kepada Dia lebih baik lagi. Sesuatu yang kita tidak mungkin akan dapatkan tanpa masalah. Tetapi pada waktu kita mengalami masalah, maka Tuhan akan membawa kita ke dalam satu situasi di mana kita dibawa untuk melihat kalau kita itu adalah orang yang lemah. Kita itu adalah orang yang tidak punya kekuatan untuk menolong diri kita sendiri. Orang lain tidak punya kekuatan untuk menolong diri kita. Termasuk diri kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Datang dan lari kepada Tuhan. Dan untuk bisa datang dan lari kepada Tuhan, tadi saya bilang kita harus bisa mengenali siapa Tuhan dan kekuatan Tuhan itu dalam hidup kita. Tanpa itu saya yakin kita nggak akan lari ke Tuhan. Nggak akan meminta perlindungan daripada Dia dan beriman untuk Dia menjaga hidup kita. Jadi untuk beriman yang kita perlu tahu bahwa iman kita itu disandarkan kepada siapa? Yaitu Allah sendiri. Yang kita kenal secara pribadi dengan segala kuasa, kebenaran, kekuatan, kebaikan yang Dia nyatakan bagi diri kita. Nah, saudara punya enggak pengalaman-pengalaman seperti ini di dalam mengikut Tuhan? Saya percaya itu adalah satu pengalaman yang baik, yang penting ya untuk kita alami. Dan kalau kita seringkali menolak, Tuhan akan paksa kita masuk ke dalam situasi itu. Kalau kita anak Tuhan. Kalau enggak ya Tuhan akan biarkan kita berlalu. Jadi baik enggak? Saya percaya itu baik. Itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita makin dekat dengan diri Dia dan makin meninggikan dan mengakui keberadaan Dia yang berkuasa atas kehidupan kita.
Lalu yang kedua adalah pada waktu kita berlindung di balik perisai, maka berlindung di balik perisai itu atau perisai iman itu tidak bisa dilepaskan dari perkataan Tuhan, ketaatan kepada perkataan Tuhan. Saudara boleh buka 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 1 Yohanes 2 ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi pada waktu kita bicara berlarilah dan berlindunglah di balik perisai iman itu, satu sisi kita perlu mengenal siapa Allah itu. Dan yang kedua adalah kalau kita mengenal dia, kita pegang perkataan dia di dalam hidup kita. Kita jalani solusi yang dia berikan bagi diri kita. Contohnya gimana? Kalau saudara ada masalah, misalnya pergumulan keluarga atau pergumulan pekerjaan. Saudara datang kepada misalnya pendeta untuk dapat konseling atau saudara pergi kepada teman yang saudara pandang lebih baik di dalam usaha mereka dan lebih bijak di dalam usaha dan bisa memberikan satu penuntun. Lalu dia memberi nasihat kepada saudara. Jalani enggak? Jalani enggak? Kalau saudara enggak jalani, saya yakin enggak ada solusi. Enggak ada jalan keluar. Itu tujuannya saudara konsultasi kan. Itu yang menyatakan kalau saudara datang kepada orang itu untuk meminta bantuan dan saudara percaya kepada orang itu sebagai pribadi yang bisa memberikan solusi terhadap atau petunjuk untuk solusi masalah saudara. Begitu juga Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita ngomong saya percaya kepada Tuhan, buktinya apa? Apa yang membuktikan kalau saya beriman? Ya taat pada perkataan dia. Kalau misalnya Tuhan ngomong manusia tidak hidup dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya mau tanya yang lebih penting itu bekerja atau datang di dalam ibadah untuk berrelasi dengan Tuhan. Kalau yang Tuhan berkata, jangan habiskan waktumu untuk hal yang sia-sia, tetapi belajarlah firman dan bertumbuh di dalam kebenaran firman. Saudara lebih memilih menghabiskan waktu dan hobi saudara dan segala macam hal yang tidak ada gunanya itu, atau saudara lebih menuntut diri untuk bertumbuh dalam kebenaran firman. Kalau kita nggak lakukan, itu hanya menunjukkan kita tidak percaya kalau itu adalah solusi. Kita tidak percaya itu adalah jalan terbaik yang Tuhan bersediakan bagi diri kita untuk kita jalani. Dan kita keluar daripada, atau kita memiliki kekuatan untuk menghadapi pencobaan dalam hidup kita. Kita seringkali ngomong, saya ingin punya iman yang kuat. Orang itu punya iman yang kuat. Saya ingin punya iman seperti diri dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya katakan, kalau kita hanya berpikir saya harus punya iman yang kuat. Hati-hati, mungkin kita hanya mengandalkan diri kita, kepercayaan diri kita untuk menghadapi satu masalah. Tapi kalau saudara mengerti prinsip ini, iman yang kuat itu berarti bukan pada diri saya, pada diri Tuhan yang menjaga dan melindungi saya. Ketika saudara ada masalah, saudara lari ke dia, berlindung di dalam dia. Itu namanya iman yang kuat. Saudara andalkan dia untuk menjadi solusi di dalam persoalan hidup saudara. Itu namanya iman yang kuat. Jadi mari kita sama-sama melihat kembali ya. Sudahkah kita memiliki perlengkapan senjata Allah atau belum? Yang ketiga pertama, kita sudah jalankan itu dari hari demi hari atau tidak. Tetapi jangan lupa yang keempat. Ketika pencobaan tiba, kita harus bisa mengerti poin mana serangan itu datang. Dari mana, apa yang diganggu, apa yang digoyang dari iman kita. Apa yang digoyang dari pengertian kita akan Tuhan yang membuat kita meragukan Tuhan dan perkataannya dalam hidup kita. Kembali kepada firman, yakinkan diri kalau perkataan Tuhan itu yang benar. Tuhan memang layak untuk kita percaya dan kita berlindung di baliknya. Doa minta kekuatan dari Tuhan. Pegang perkataan Tuhan dengan baik. Saya yakin saudara bisa menang di dalam menghadapi pencobaan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Untuk kebenaran yang boleh Engkau berikan bagi diri kami. Kami berdoa mohon kiranya Engkau boleh tolong setiap kami anak-anak-Mu.
di dalam perjalanan iman kami. Kami jangan menjadi seorang yang hanya berkata tentang Tuhan dan pengertian teologis dari aspek intelektual, tapi biarlah kami boleh menjadi seorang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman, kepercayaan kami kepada Tuhan yang kami tahu siapa Dia berdasarkan terang daripada kitab suci. Beri kami hikmat juga ya Bapa di dalam menghadapi serangan iblis dan bagaimana mengaplikasikan kebenaran firman di dalam kehidupan kami secara spesifik. Sehingga kami boleh menang dari pencobaan dan bertumbuh melalui ujian itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.